Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Bu Dewi di kelas praktikum akuntansi sektor publik. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mencoba untuk membuat jurnal umum dan jurnal penyesuaian dari contoh transaksi keuangan yang ada di Dinas Kesehatan. Dan kalian juga sudah diberikan tutorial bagaimana cara memposting jurnal umum tersebut hingga akhirnya membuat neraca saldo, buku besar dan neraca saldo menggunakan pivot table yang ada di spreadsheet dari format jawabannya. Nah, di video kali ini adalah kita akan meneruskan dari neraca saldo tersebut hingga akhirnya bisa mendapatkan worksheet, dan dari worksheet itu sampai kalian bisa membuat laporan keuangannya, laporan keuangan di Dinas Kesehatan yang terdiri dari ada laporan neraca, ada LRA, ada LO, dan juga ada laporan perubahan ekuitas. Dan juga nanti kita akan membahas tentang jurnal penutup yang ada di LRA maupun di LO. Jadi silakan menyaksikan. Ya, teman-teman ketemu lagi. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mengerjakan jurnal umum dan juga jurnal penyesuaian, serta sudah diberikan juga tutorial bagaimana cara membuat neraca saldo menggunakan pivot table. Nah, di video kali ini kita meneruskan ya, dari yang tadi kalian sudah mengerjakan jurnal umum, jurnal penyesuaian hingga di neraca saldo. Maka di sini kalau kalian sudah mengerjakan semua di dalam formatnya itu, sudah masuk ke jurnal umumnya, neraca saldonya sudah dibuat menggunakan pivot table dan dipindahkan ke format neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian juga sudah dimasukkan ke dalam format jurnal penyesuaiannya, maka sebenarnya untuk neraca lajur ini sudah otomatis terisi angkanya, teman-teman. Tapi di sini memang jadi intinya adalah angka-angka ini semua berasal dari yang sudah kalian buat. Contohnya ini neraca saldo, berarti ini nanti formulanya refer langsung ke format neraca saldo yang ada di dalam format jawaban itu ya. Kemudian jurnal penyesuaian nanti kalau kalian sudah membuatnya di kolom jurnal penyesuaian, maka otomatis angkanya pun akan terisi di sini. Nah, di sini juga ada neraca saldo sesudah disesuaikan yang sudah diformulasikan juga setelah ada neraca saldo dan penyesuaiannya, maka akan muncul angka neraca saldo sesudah disesuaikan, maaf. Nah, kemudian di laporan keuangannya di sini juga sudah ada angkanya, jadi nanti inilah yang akan kalian pindahkan angka ini ke format laporan keuangan yang masing-masing yang lebih rapi. Nah, di sini ada laporan realisasi anggaran ya, dari akun 4 sampai 5 ini masuk ke laporan realisasi anggaran, sedangkan akun 8 dan 9 ini masuk ke laporan operasional. Nah, nanti akun 1 2 3 ini adalah akun neraca. Semuanya sudah diformulakan ya. Jadi begitu udah masuk angkanya berarti ini semua sudah terisi. Nanti di sini juga kalian bisa lihat nih neraca saldonya dari masing-masing item atau kolom. Ya, di sini juga bisa kelihatan dari misalnya realisasi anggaran apakah dia posisinya di surplus atau di defisit. Nah, kemudian kalau sudah di neraca lajur, maka kita akan bisa membuat laporan realisasi anggaran. Nah, ini sebenarnya juga sudah ada formulanya. Jadi kalau ini mudah ya, artinya begitu angkanya sudah bisa terisi, maka ini pun akan otomatis mengikuti. Nah, tapi di sini adalah supaya kalian tahu dari mana angka-angka itu berasal. Jadi perlu penting untuk diketahui juga. Nah, jadi misalnya ini di laporan realisasi anggarannya, jadi angkanya langsung refer ke neraca lajurnya. Contohnya misalnya pendapatan retribusi daerah LRA ini, maka ini akan langsung refer ke sini, ke bagian pendapatan retribusi LRA. Nah, di sini bagian LRA ya, yang di kolom LRA ini, maka refernya ke sini. Seperti itu. Juga belanja pegawai, nanti juga refernya ke neraca lajur belanja pegawai.
bagian sini yang LRA. Persediaan obat-obatan juga sama, contohnya ini juga di sini. Kemudian belanja jasa listrik juga dari sini. Nah, sebenarnya kalau di DPA, di dokumen anggarannya, memang jenis belanjanya cuma ada dua ya, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Itu hanya masalah pengelompokan aja sebenarnya. Nah, jadi di realisasi ini yang dikelompokkan jadi belanja barang dan jasa adalah belanja persediaan obat-obatan dan belanja listrik. Balik lagi, sekali lagi ini udah ada formulanya, jadi kalau kalian sudah ngisi angkanya ini akan terisi. Nah, kemudian belanja dinas, belanja perjalanan dinas dalam daerah juga refernya ke sini ya teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya sampai ketemu surplus dan defisitnya untuk tahun berjalan. Nah, itu tadi LRA. Kemudian setelah membuat LRA, jangan lupa untuk membuat jurnal penutupnya. Karena sekali lagi untuk LRA dan LO itu ada jurnal penutupnya. Ditutup pada akhir periode. Nah, ditutupnya berarti ini juga sebenarnya akunnya sudah diberikan di sini. Jadi kalian sudah langsung tinggal masukkan angkanya lagi, dan balik lagi juga sudah ada formulanya, jadi angkanya pasti sudah langsung terkonek. Tapi di sini namanya jurnal penutup. Jurnal penutup adalah menutup pendapatan pada belanja ya untuk LRA. Nah, jadi kalau pendapatan kan saldo normalnya di kredit, berarti kalau ditutup dia di debit, sedangkan belanja saldo normalnya di debit, berarti kalau ditutup dia di kredit. Nah, nanti selisih antara pendapatan dan belanja ini akan muncul yang namanya surplus dan defisit begitu. Nah, oke, ini contoh aja, misalnya berarti pendapatan retribusi LRA kita bisa langsung ambil ke laporan realisasi anggarannya atau LRA-nya. Nah, bisa langsung refer ke sini. Juga belanja-belanja, misalnya belanja pegawai juga bisa langsung refer ke sini dan seterusnya. Dan ini sekali lagi untuk surplus defisitnya itu sudah ada formulanya, jadi begitu sudah masuk angkanya ya ini juga udah otomatis terisi. Nah, selanjutnya setelah maaf ya saya jadi lupa mau ngomong apa. Setelah membuat jurnal penutup LRA, selanjutnya adalah membuat jurnal LO. Bukan jurnal LO, tapi laporan operasional atau LO gitu ya. Nah, ini juga sama seperti LRA tadi. Jadi ini realisasinya juga refernya langsung ke neraca lajurnya. Jadi bisa dilihat kalau LO itu kode awalnya 8 dan 9. 8 itu untuk pendapatan, 9 untuk bebannya. Jadi bisa langsung refer ke bagian ini. Yang kolom laporan operasional. Dan beban-bebannya pun sama. Misalnya beban gaji berarti ya dari sini. Beban gaji pokok dari yang ini ya, yang kode awal 9, dan seterusnya sampai dapat surplus atau defisitnya dari LO. Nah, kemudian karena LO juga ditutup, maka dibuat juga jurnal penutup. Nah, ini jurnal penutupnya ada dua ya teman-teman. Jadi yang pertama sama seperti LRA, jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan dan akun beban. Yang kedua adalah menutup yang pertama menutup akun pendapatan dan beban dan memunculkan yang namanya akun surplus atau defisit, dan yang kedua adalah menutup akun surplus atau defisit ke ekuitas. Ya, jadi seperti biasa pendapatan ditutup di debit, sedangkan bebannya ditutup di kredit. Ya, ini misalnya pendapatan kita langsung masuk dari LO-nya, di-referkan langsung ke LO. Nah, kemudian belanjanya pun sama, langsung refer ke sini. Ya, nanti selanjutnya itu sebenarnya juga udah ada formulanya ya, jadi otomatis sudah terisi. Berikut surplus dan defisitnya karena itu juga sudah ada formulanya. Nah, nanti yang kedua adalah jurnal menutup surplus
dari surplus yang di atas ini ke ekuitas, dan ini juga sudah diformulakan. Jadi kalian mungkin tidak usah repot-repot, cuma penting untuk kalian tahu dari mana asal angkanya. Oke, nah dari jurnal penutup LO, selanjutnya kita membuat yang namanya laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini adalah ekuitas awal ditambah surplus atau defisit LO, terus ada penyesuaian lainnya, yaitu misalnya kalau ada koreksi nilai persediaan atau selisih revaluasi aset tetap, ya totalnya berapa ditambah RKPPKD, itulah ekuitas tanggal ekuitas akhir. Sorry, ini bukan 15 tapi 18 ya. Nah, seperti ini. Jadi ekuitas awal itu refernya adalah ke bagian neraca awal yang sudah ada di paling depan. Nah, di sini ekuitas ini. Nah, kemudian surplus dan defisit LO-nya kita ambil dari laporan LO, laporan operasional. Karena di sini tidak ada transaksi ini ya, dampak kumulatif, maka totalnya nanti akan ditambah dengan RKPPKD yang langsung refer ke neraca lajur. Neraca lajur untuk RKPPKD yang ini ya, di sebelah sini. Nah, nanti akan menghasilkan ekuitas akhir, begitu ya. Kemudian ekuitas akhir ini angkanya akan dipakai sebagai angka ekuitas yang ada di neraca. Jadi angka ekuitas di neraca ini merefer kepada angka ekuitas akhir yang ada di LPE atau laporan perubahan ekuitas. Gitu. Dan seterusnya juga bisa dikerjakan. Jadi misalnya kalau untuk neraca akunnya 1 2 3 dan refernya ke neraca lajur. Contohnya misalnya kas di bendahara pengeluaran, maka kita ambil dari bendahara pengeluaran dari sebelah kolom neraca di neraca lajurnya ya. Dan seterusnya kalian bisa isi hingga nanti adalah kontrolnya ini harus 0 karena harus balance ya antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban dan ekuitas ini harus balance, sehingga ini nanti kontrolnya 0 gitu. Selama ini ada angkanya mungkin berarti ada kesalahan dalam mengisi angka atau formulanya gitu. Bisa dicek mana yang kira-kira harus diperbaiki. Nah, itu tadi sekilas mengenai bagaimana cara menggunakan spreadsheet dari format jawaban atas transaksi keuangan di Dinas Kesehatan hingga kalian bisa membuat laporan keuangannya. Selamat mencoba.